Pak D memintaku mencari kayu. Katanya sih mau dipakai bahan bakar untuk memasak siang ini. Tapi rasanya badanku malah tidak bersahabat. Baru dipakai nyari kayu bakar sebentar aja, langsung lemes dan terasa capeknya. Wis, mending turu sih yo, mumpung Pak D belum sampai di rumah. Pujaanku, kembang desa yang paling cantik. Dekat denganmu membuat jantungku berdebar-debar. Ayo golek sente. Bisa Pak? Golek sente. Oh, ada sente. Oh iya. Yalah, ternyata cumi alias cuma mimpi toh. Tiwas seneng. Saking enaknya tidur siang, aku sampai lupa kalau janji sama Pak D dan Mas Bagus panen batang sente. Pak, lo tak panen sana ya Pak ya? Nggih, monggo. Sampai dudukin wae nanti tandur sini. Nggih. Oh iya. Sente kui sebutan masyarakat di sini untuk pohon keladi yang berukuran cukup besar. Iki lo bentuknya. Tanaman dari suku talas-talasan iki punya bagian umbi yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pangan karbohidrat tinggi. Sente punya batang cukup besar. Iki bisa tumbuh sampai lebih dari 1 meter loh. Bagian batang yang dekat dengan umbi inilah yang biasa diolah sebagai tepung atau dimasak jadi sayuran. Ada sedikit tips nih untuk memilih batang sente yang cocok dimakan. Jangan sembarangan mencabut yo. Sebaiknya cabut bagian batang sampai ke akarnya supaya dapat bagian umbi yang besar. Kalau mengolah umbinya, pilih yang warnanya putih dan batangnya besar. Semakin besar, tandanya kualitas daging umbinya juga makin baik. Tapi ingat yo, kalau mau mencabut sampai bagian akar, butuh tenaga ekstra, harus diperhitungkan. Ojo koyo aku, saking serunya nyabut sampai terpental ke belakang. Wis beres iki, langsung diolah wae yo. Jangan langsung mengolah yo. Salah mengolah justru bisa membuat sente nggak enak dimakan. Malah bisa membuat gatal-gatal di mulut dan radang tenggorokan. Wits, tenang. Bukan gundul namaku kalau nggak punya tipsnya. Cuci sente di air mengalir sambil digosok seluruh bagiannya sampai nggak terasa licin lagi. Kalau sudah bersih, bisa langsung dipotong-potong. Nah, karena nanti mau dijadikan isi roti, tugasku sekalian memarut sente. Wah, bentuknya mirip-mirip hasil parutan kelapa yo. Bedane, sing iki lebih lembut dan warnanya lebih segar. Mbak Ana dan Mbak Farah mau membuat roti kekinian yang katanya sempat jadi roti viral di Korea. Namanya garlic cheese bread, tapi ala-ala deso. Bahannya hampir sama dengan adonan roti lainnya. Pakai telur ayam, susu cair, susu bubuk, pengembang roti, dan tepung terigu serbaguna. Kalau untuk krimnya terbuat dari keju parut, susu bubuk, dan tepung maizena.
Wits, sabar pemirsa, masih ada bahan lain yang harus disiapkan. Ada lapisan bawang putihnya. Kalau sing iki cukup margarin cair, bawang putih cacah, dan paterseli. Daripada penasaran, langsung buat adonannya wae yo. Telur dan susu dikocok sampai mengental. Kemudian masukkan pengembang roti dan susu bubuk. Setelah diaduk sampai agak mengembang, tambahkan tepung terigu serbaguna. Kalau sudah mau kalis, masukkan margarinnya. Tidak hanya membantu melembutkan adonan loh, margarin juga mencegah adonan nggak terlalu lengket dalam cetakan. Kalau sudah, diamkan selama 1 jam sampai adonan mengembang. Sambil menunggu, bisa langsung buat adonan karamel bawang putihnya. Tinggal dicampur semua bahannya. Wah, Mbak Farah pakai peterseli yang cukup banyak untuk saus bawang putihnya. Pasti makin enak iki. Peterseli gak hanya menambah cita rasa loh yo, tapi juga akeh manfaatnya. Mulai dari vitamin sampai mineral yang bagus untuk metabolisme tubuh. Mbak wis gek gawe krim keju. Aku tak nunggu iki sejam sambil nyiapke oven. Oh ya Mbak. Ya. Lapisi cetakan roti dengan margarin dan kertas roti. Iki wajib yo, daripada roti ini lengket dan rusak pas mateng. Kalau oven sudah panas dan adonan sudah mengembang, langsung wae dibentuk. Kemudian masukkan ke cetakan kue. Tinggal dipanggang sekitar 40 menit. Awas, api ini sing standar wae. Nek kelamaan terus gosong roti ini, aku nggak tanggung jawab loh yo. Perjalanan roti Korea ini belum selesai yo. Mbak Farah mau buat krim keju sentenya untuk isiannya. Mbak, ini Mbak, batang sentenya Mbak, udah tak parut Mbak. Oh, soalnya dul, mau aku nunggoni kok. Nah iya Mbak, kan nyucinya di sungai yang ngalir Mbak. Iya. Jadi lama. Langsung tak kawin iki. Ya, coba. Ya. Langsung panaskan panci masaknya yo. Tuang susu cair dan masukkan parutan sente. Langsung diaduk sampai rata. Kemudian tambahkan keju parut dan tepung maizena. Ojo lali, pakai susu bubuk supaya rasa krimnya semakin gurih. Biar warnanya semakin meriah, Mbak Farah menambahkan sedikit pewarna makanan. Jadi makin meriah toh krim keju sentenya. Kalau semua bahan sudah siap, langsung dibentuk wae. Mumpung masih panas semua. Kalau dingin, hasilnya jadi kurang bagus. Roti ini dibelah dulu yo, terus diisi krim keju sente. Kemudian langsung dirapatkan dan dirapikan. Terakhir, lapisi roti dengan saus bawang putih supaya aroma dan rasanya makin nendang. Nggak cuma tampilannya yang bagus, tapi wangi gurihnya juga bisa kecium loh. Jadi bikin tambah ngiler iki. Lembutnya roti bercampur dengan gurihnya krim keju sente dan lapisan bawang putih. Jos gandos pokoknya. Sing jelas, roti sing iki lebih spesial dari roti Korea aslinya. Soalnya ada tambahan batang sente. Istimewa pokoknya. Istimewa. Ibu apa nih Mbak?